Oke, welcome back on Samsung Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian send only channel dan receive only channel ya. Jadi penjelasan singkat tentang ini adalah teman-teman udah ketahui ya bahwa sebuah channel itu kita bisa mengirimkan sebuah value ke dalam sebuah channel, kita bisa menarik sebuah value ke dalam sebuah channel ya. Nah, di Go itu ada fitur tambahan gitu ya untuk membuat si channel ini jadi lebih spesifik gitu ya. Apakah channel ini hanya untuk menampung value gitu ya, ataukah channel ini hanya untuk menarik value gitu ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, yuk kita langsung masuk ke contoh codingnya nih. Oke. Misal seperti biasa entry point dulu ya. Oke. Misal gue punya sebuah functions namanya do something. Oke, do something. Dia menerima satu parameter yaitu sebuah channel in gitu ya. Oke. Nah, tugasnya gampang ya. Gue bikin satu functions lagi di Go routine yang berbeda ya. Gue func masukin satu gitu. Terus gue bikin sebuah channel. Oke, make channel in. Terus gue kirim, maksudnya gue pakai si channel ini gitu ya. Gue masukin ke dalam functions do something. Something C, terus do something C. Oke, ini harusnya kalau gue eksekusi belum terjadi apa-apa ya, karena kan gue jalanin di Go routine yang berbeda ya kan. Jadi ketika gue eksekusi do something, yang akan mengeksekusi lagi sebuah functions, tapi di mini thread yang berbeda, which is di Go routine gitu ya. Dia masukin value ke dalam sebuah channel, tapi karena di bawahnya nggak ada untuk waiting atau narik value dari si C ini, ya udah main threadnya kelar duluan, berarti nggak terjadi apa-apa ya. Hal ini udah gue jelasin ya di bagian channel. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton videonya sebelah sini ya. Nah, jadi ini gitu ya, gue coba tarik value-nya. Gue tarik si C. Oke, go run and go. Baru muncul ya. Baru muncul 1 dan 1. Nah, kalau teman-teman lihat functions do something, ya, channel yang berlaku di sini, maksudnya operasi terhadap channel yang berlaku di scope functions do something ini, itu kan hanya mengirimkan sebuah value ke dalam channel kan. Tidak ada operasi menarik value. Paham ya? Ngerti ya? Lo lihat scope dari functions do something, kan cuma segini ya scope-nya ya, baris ke-6, 7, 8, ini doang kan. Hanya ada operasi sending the value to the channel. Jadi nggak ada proses proses penarikan value. Nah, teman-teman gitu ya, kalau punya kasus seperti ini gitu dalam sebuah scope functions, teman-teman bisa bikin ini jadi send only channel kayak gini. Ngerti maksudnya? Jadi dalam sebuah functions do something ini, dia menerima sebuah channel nih. Tapi channelnya hanya digunakan untuk menampung value. Okay, send only channel. Jadi kita hanya mengirimkan sebuah value ke dalam channel ini. Dengan kita baca ini aja gitu ya, dengan kita baca parameter ini, kita tahu bahwa di functions do something ini tidak ada proses retrieving value dari channel C ini. Kita hanya mengirimkan value ke dalam channel ini, dalam channel C ini. Paham ya? Itu sangat membantu banget. Ketika teman-teman punya functions yang lebih panjang dari ini tentunya gitu ya. Tapi dengan kita bisa baca parameternya menerima sebuah channel yang send only channel, jadi kita mengirimkan value, ini kan tanda panahnya ke chain ya. Jadi kita memasukkan sebuah value ke dalam channel, gitu ya, maka pakailah simbol seperti ini. Oke. Kalau kita jalanin, ini juga nggak ada masalah. Bang, kok bisa beda gitu sih? Yang gue buat kan chain in gitu ya, channel general gitu ya, yang bisa send dan bisa receive gitu ya. Tapi kok bisa gue masukin ke sini gitu ya? Nah, ini salah satu features dari Go compilernya gitu ya. Dia bisa ngedetek bahwa kalau misalkan kita pakai channel yang generic gitu ya, bisa send dan receive, dimasukkan ke dalam yang send only itu bisa. Paham ya maksudnya ya? Justru kalau kita pakai seperti ini, kita pakai yang sama gini gitu ya. Ini akan ada problem. Problemnya kenapa? Pada saat kita narik ini nggak bisa. Karena C di sini gitu ya, C di sini ini hanya send only channel. Dia nggak bisa ditarik dong. Maka pada saat kita tarik ini, dua operasi tarik ini, ya error keluarnya gitu. Cannot receive from send only channel.
Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita bikin channelnya secara generik dulu, tapi kalau mau dipasing, ya, pengen dipasing ke dalam sebuah functions dan ternyata functions-nya hanya melibatkan proses mengirim value ke dalam channelnya gitu ya. Lebih baik kita bikin jadi lebih spesifik seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau ternyata hasil functions ini itu harus langsung diambil, maksudnya bukan harus diambil sih. Jadi channelnya ini uh, sudah di close gitu ya dan siap untuk dikirim, kita bisa return sebuah channel lagi yang spesifik yaitu receive only channel seperti ini. Oops, sorry. Channel. Paham ya? Tapi permasalahan kalau dibikin seperti ini, teman-teman, kita nggak bisa langsung return si C-nya. Kenapa nggak bisa? Ya iyalah, C-nya kan send only channel. Hasil returnnya malah receive only channel. Ini nggak bisa. Paham ya? Karena biasanya parameter dan hasil returnnya ada di functions yang berbeda gitu ya. Paham ya? Misalkan di sini func retrieve value from channel misalkan. Oke. Nah, di sini kita bikin lebih spesifik lagi teman-teman, karena tugasnya si retrieve value from channel ini cuma narik value dari channel kan. Berarti kita bikin receive only channel. Jadi tanda panahnya dulu, baru channel gitu. Kita tarik value-nya dari sebuah channel. Gitu. Oke, tugasnya gampang. Print C, oops sorry, C. Gitu. Oke, berarti ini bisa kita ganti teman-teman. Jadi retrieve value from channel, masukin si C. Di sini juga retrieve value from channel, masukin si C. Goran and go. Nggak ada problem. Jadi dengan channel yang generik gitu ya, channel generik dalam hal maksud gue generik itu adalah bisa send gitu ya, kita bisa mengirim sebuah value ke dalam channelnya dan kita bisa menerima sebuah value dari channelnya gitu ya. Kita masukkan ke dalam parameter yang type-nya adalah send only channel, itu bisa, dan kita masukkan lagi ke dalam sebuah channel yang retrieve only channel, itu bisa juga. Paham ya? Tapi di sini jadi kita batasi teman-teman. Jadi di functions do something itu kita hanya bisa atau hanya boleh mengirimkan value ke dalam sebuah channel. Sedangkan di retrieve value from channel itu kita hanya bisa menarik sebuah value dari sebuah channel. Paham ya? Itu perbedaannya send only channel dan receive only channel.